Kalau gitu, Pak Samin ikut ke rumah saya saja deh. Nanti kalau sudah baikan, Pak Samin bisa balik ke desa, katanya. Tidak usah, Tuan. Saya sudah sangat berterima kasih. Tuan menolong saya membawa kemari. Jangan repot lagi karena saya, jawabnya dengan lirih. Rudi dengan tegas hati menggeleng. Tidak, Pak Samin ikut saya saja, katanya. Samin menunduk dengan rasa menyesal. Walah, tak tahu dirinya aku ini. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pantai Marina berkelap-kelip di kejauhan. Bud meluncur dengan cepat, tak sabar lagi untuk segera mencapai daratan. Orang-orang di dermaga mulai tampak dalam keremangan malam. Hilir mudik di antara bangku-bangku, lampu-lampu, dan perahu-perahu. Kini jarak mereka tinggal beberapa puluh meter lagi. Rudi yang telah menggantikan kawannya memegang kemudi, mengurangi kecepatan motor Bud mereka. Dan kini, Bud meluncur perlahan-lahan mencari tempat kosong untuk merapat. Samin mengawasi sekitarnya dengan perasaan melonjak-lonjak. Puluhan perahu ditambatkan di dermaga, masing-masing bersaing dengan catnya yang warna-warni. Dilihatnya juga beberapa perahu layar tanpa mesin dengan kain-kain layarnya yang menyerupai umbul-umbul. Motor Bud yang mereka tumpangi termasuk jenis yang paling besar dari sejumlah motor Bud yang ada di situ. Melihat angsa putih besar itu datang, orang-orang berlarian menyambut di pinggir dermaga yang masih kosong, tempat Rudi mengarahkan Budnya. Bud merapat di dermaga kayu. Seorang laki-laki setengah umur, bertubuh tegap, dan berdiri paling depan, segera menerima rantai sebesar pergelangan tangan yang diulurkan Don, dan mengikatnya pada tonggak besi di dermaga. Wajah dan kumisnya yang perkasa memberi kesan, ia seorang lelaki yang tak akan mundur sekalipun menghadapi ular naga dari Tiongkok. Tubuhnya yang tampak keras terbalut dalam sehelai kaos biru dan celana panjang kusam yang tergulung sampai ke betis. Rudi melompat ke dermaga diikuti ketiga kawannya. Lama sekali kalian pergi. Kukira aku akan kehilangan pekerjaanku karena membiarkan kalian melaut sendiri. Kalau terjadi apa-apa, hei, siapa yang kau bawa, Ruth? Lelaki yang jelas bukan ayah atau paman Rudi, tapi memanggilnya seperti kepada anaknya sendiri itu, memandang terheran-heran kepada Samin yang masih duduk di dalam but. Bawa dia turun, Man. Kutemukan di pulau kosong yang sering kita lewati itu. Kurasa gak kuat jalan sendiri. Maman, lelaki setengah tua yang gagah perkasa itu, adalah orang kepercayaan Rudi untuk merawat motor but mereka. Pada hari-hari libur atau hari-hari biasa, selama keluarga Rudi tidak bermaksud menggunakan but itu, Maman boleh menyewakannya kepada orang-orang yang ingin pesiar ke laut atau Pulau Seribu. Ayah Rudi tak pernah meminta uang hasil sewa itu. Maman boleh mengantonginya.
dengan syarat but harus tetap terawat baik dan siap pakai kapan saja keluarga Rudi menginginkannya. Tidak mengherankan banyak orang mengirikan keberuntungan Maman dan berusaha mencari muka di hadapan Rudi dan keluarganya agar bisa dijadikan orang kepercayaan. Tapi Maman sudah 30 tahun ikut keluarga Rudi dan kesetiaannya melebihi buldog, sehingga tak pernah terlintas dalam pikiran keluarga kaya itu untuk menggantinya dengan orang lain. Samin turun dari but dengan dipapah Maman. Tubuhnya yang kurus kering seperti hanya dijinjing saja oleh pelaut itu. Rudi tertawa melihat Maman mengernyitkan hidungnya sambil menjauhkan muka dari Samin. Ia pernah memapah Samin ketika menaikkannya ke but dan maklum sepenuhnya kalau Maman berusaha menyempitkan lubang pernapasan. Disuruhnya Maman membawa Samin ke sebuah kafe. Berita tentang Samin dengan cepat tersebar. Orang mengalir datang untuk melihat. Seorang lelaki kurus bertopi beberapa kali membidikkan tustelnya, mengeluarkan notes kecil dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rudi dan Samin. "Nah Rud, namamu pasti akan masuk koran besok," kata Don dengan senyum. Selama itu, Cilik mengerutkan tubuhnya di pangkuan Samin rapat-rapat. Monyet kecil itu kelihatan bingung dan ketakutan melihat begitu banyak orang dengan benda-benda dan bunyi-bunyi asing yang tak dikenalnya. Samin pun duduk tergugu, belum dapat mempercayai bahwa dia telah berada di tengah masyarakat kembali. Rudi memanggil Maman. "Pinjamkan pakaianmu kepada orang ini. Aku tak ingin membawanya dalam keadaan compang-camping begitu." Maman mengangguk dan menghilang di balik bangunan-bangunan rumah makan. Sejenak kemudian, dia kembali dengan menenteng sehelai baju dan celana panjang. Rudi melihatnya, tersenyum mengetahui Maman memberikan pakaiannya yang terbaik. "Jangan khawatir, Man. Besok kau akan punya 2 setel baju yang lebih bagus dari ini," katanya dengan senang. Maman mengangguk sambil tersenyum dengan sopan, seperti Maître de Hotel di Cafe des Refugees. Samin melepaskan kain yang melekat di tubuhnya dan memakai baju Maman. Baju coklat bergaris-garis itu kelihatan kempis di tubuh tulang belulang Samin, seperti dicantelkan di hanger saja. Tetapi waktu akan berganti celana, Samin kebingungan melihat berkeliling. Orang-orang berkerumun di sekitarnya dan ia malu melepaskan celananya di situ. Maman minta izin untuk meminjam dapur kafe, tapi si pemilik keberatan bila sumber rezekinya dicemarkan oleh bau manusia yang 2 tahun tidak mandi. Akhirnya Maman mengambil sarung dan berlangsunglah persalinan celana itu dengan dilindungi sehelai kain sarung. "Nah Pak, sekarang kami akan membawa Bapak ke rumah sakit, biar Bapak dapat perawatan di sana," kata Rudi kemudian. Samin terperanjat. Rumah sakit? Kalau ada tempat di dunia ini yang paling tidak disukainya, itulah rumah sakit. Apalagi ia merasa tidak sedang sakit. Tapi saya tidak sakit, Tuan. Lebih baik Tuan-tuan tinggalkan saya di sini, katanya dengan kaku. Kalau Rudi memberinya pakaian hanya untuk membawa ke rumah sakit, maka ia lebih suka memakai gombalnya sendiri saja. Samin membungkuk, mengambil kembali baju compang-camping yang telah dilemparkannya. "Sebentar Pak,
Rudi mencegah Samin melepaskan kembali baju dan celana Maman. Dipandangnya kawan-kawannya, minta pertimbangan. Mungkin orang ini emang gak sakit, Ruth. Cuma kelaparan aja. Udah deh, kita kasih uang aja dan biar dia pergi semaunya. Ngapain kita repot-repot membawanya ke rumah sakit kalau orangnya sendiri gak mau diurusin, kata Hengki. Rudi memandang kawannya dengan rasa kurang senang, lalu menoleh kembali kepada Samin. Kalau gitu, Pak Samin ikut ke rumah saya saja deh. Nanti kalau sudah baikan, Pak Samin bisa balik ke desa, katanya. Samin yang mendengar juga kata-kata Hengki, jadi merasa bersalah dan tidak enak hati. Tidak usah Tuan, saya sudah sangat berterima kasih. Tuan-tuan menolong saya membawa kemari. Jangan repot lagi karena saya, jawabnya dengan lirih. Rudi dengan tegas hati menggeleng. Tidak, Pak Samin ikut saya saja, katanya. Samin menunduk dengan rasa menyesal. Walah, tak tahu dirinya aku ini. Bergegas mereka naik ke jeep Rudi dan pergi dari tempat itu. Rumah di Kebayoran Baru itu geger melihat Rudi pulang dengan membawa oleh-oleh istimewa. Nyonya Tejo, seorang wanita tinggi kurus yang kelihatan selalu bergerak dengan gesit, menghujani anaknya dengan berbagai pertanyaan. Adik-adik Rudi dan pembantu-pembantu keluarga itu memandangi Samin dan Cilik dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Samin menekurkan kepala, sementara Rudi menceritakan kembali bagaimana ia menemukan Samin di pulau. Orang-orang terpana, berganti-ganti memandang Rudi dan Samin. Sejenak kemudian, Nyonya Tejo menghampiri Samin dengan wajah simpati. Pak Samin punya keluarga di desa? Tanyanya. Ada Nyonya, istri dan anak saya. Kalau diizinkan, saya ingin secepatnya pulang ke desa Nyonya. Tentu saja. Nah, selama menunggu badanmu kuat kembali, kami akan menampungmu di sini. Bagaimana? Beribu terima kasih Nyonya, jawab Samin lirih, masih tetap dengan menekurkan kepala. Monyetnya ditaruh di mana, Ma? Seorang adik perempuan Rudi nyelonong bertanya. Nyonya Tejo mengerutkan kening memandang Cilik. Aku tak suka binatang itu ikut masuk kamar. Masukkan saja ke bekas kandang kelinci, Kardi, katanya kepada salah seorang pembantunya. Samin segera dibawa ke bagian belakang rumah, tempat para pembantu keluarga itu tinggal. Ia ditempatkan di sebuah kamar kosong yang merangkap sebagai gudang. Kardi hendak memberikan tempat tidurnya, tapi Samin menolak dengan sungguh-sungguh. Ia hanya minta dipinjami tikar yang kemudian ditambah dengan bantal dan selimut oleh Kardi dan berkeras untuk tidur di lantai saja. Makan dulu di dapur, Pak. Sinem akan mengambilkan untuk Bapak. Itu dapur di sebelah sana. Atau kalau mau mandi dulu, itu kamar mandi untuk kita. Bapak tidak punya baju ganti? Nanti saya pinjami, kata Kardi dengan baik hati. Samin berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada anak muda yang ramah itu. Ia memutuskan untuk mandi dulu hingga bersih dan memangkas rambutnya. Ya, rambutnya. Betapa pasti sudah sangat mengerikan sekarang.
Dengan menopang tubuhnya yang lemah, Samin mandi. Digosoknya tubuh dan rambutnya dengan sabun harum yang ada di situ. Mandi dengan sabun harum. Betapa mewahnya setelah 2 tahun tubuhnya tak pernah tersentuh busa. Bahkan sewaktu masih di desa pun ia tak pernah mandi dengan sabun seperti itu. Dari Bejo, Samin mendapat pinjaman cermin dan gunting untuk memotong rambutnya yang telah panjang sampai ke tengkuk. Lama sekali ia menatap wajahnya di cermin, seolah-olah ingin berkenalan kembali dengan dirinya. Wajahnya kurus, cekung, dan kisut. Matanya keruh dan kekuning-kuningan. Ia melihat dirinya sangat tua, seakan sudah berumur 40. Ia memang merasa telah menjadi sangat tua. 2 tahun terasing dari pergaulan manusia, seperti sebuah tabir yang membatasi kehidupannya dengan kehidupan orang-orang yang sekarang dijumpainya. Ia merasa asing dengan lingkungannya dan berkali-kali mengalami kejutan batin terhadap sesuatu yang ia jumpai. Lebih dari itu, lingkungan keluarga Nyonya Tejo sangat berbeda dari lingkungan desa tempat ia terbiasa tinggal. Kekayaan dan kemetropolitan keluarga itu membuatnya merasa sangat rendah diri dengan segala kemiskinan, kekampungan, dan kebodohannya. Bahkan kepada Sinem, Kardi, dan Bejo yang semuanya berasal dari desa pelosok di Indramayu, Samin tetap merasa rendah dan sungkan. Keluarga Nyonya Tejo memang kaya. Rumah besar itu memiliki halaman luas di muka dan di belakang. 2 buah mobil selalu siap di garasi. Nyonya Tejo melakukan bisnis emas dan permata. Sedang Tuan Tejo sendiri memiliki sebuah pabrik minuman dan roti kering. Samin mendapat perlakuan yang sangat baik di rumah itu. Rasa rikuh membuatnya ingin membantu Bejo membersihkan kebun. Tapi Bejo menyuruhnya beristirahat saja agar cepat menjadi kuat. Ia makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Tapi segala kesenangan dan keenakan itu tidak membuatnya menjadi kerasan. Pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh bayangan Mirah, Siti, dan pondok mereka di desa. Tidak mampu sebentar pun ia memejamkan mata tanpa mengingat mereka. Pada hari keempat, ketika merasa tubuhnya sudah cukup kuat, Samin minta diri pada Nyonya Tejo. Tuan Tejo yang selama itu sedang ke Bandung tak dapat ditemui oleh Samin. Nyonya Tejo melepas Samin pergi sambil menyelipkan beberapa lembar uang kertas untuk biaya Samin pulang ke desa. Samin tak tahu apakah nyonya itu memang berhati mulia ataukah penyakit yang membuatnya gemar membeli surga dengan jalan menolong orang lain. Bejo mengantarkan Samin ke stasiun Gambir. Ia pula yang menolong memberikan sehelai karcis kereta kelas ekonomi jurusan Yogyakarta. Sudah itu dibantunya Samin naik ke gerbong dan mencari tempat duduknya. Tanpa segala jasa baik Bejo, Samin yakin dia masih akan berdiri di peron dengan kebingungannya hingga kereta meninggalkannya. Maka kini duduklah Samin di gerbong CW4. Penumpang di sampingnya adalah seorang wanita yang luar biasa gemuknya, dengan susur yang tak pernah lepas dari bibir. Berhadapan dengannya duduk seorang gadis berrok mini dan selalu menyilangkan kaki. Juga seorang ibu yang sebentar-sebentar
mengeluarkan teteknya untuk menyusui si bayi dalam gendongan. Keadaan dan pemandangan di sekeliling ini membuat Samin duduk mengkerut di pojok jendela tanpa berani menoleh ke kanan kiri. Seolah tahu, Cilik pun bergelung di pangkuan Samin tanpa mengeluarkan suara. Hampir tak ada yang berubah. Jalan-jalan, bangunan-bangunan, pohon-pohon, selokan, jembatan, semua masih sama seperti ketika ditinggalkan Samin 2 tahun silam. Yang telah berubah hanya warna sawah. 2 tahun yang lalu sawah itu berwarna coklat keabu-abuan, kering dan retak-retak. Sekarang, yang tampak di matanya adalah hamparan hijau daun-daun padi muda. Segar dan berseri-seri, menjanjikan berseri-serinya harapan hidup sekian banyak petani. Kemarau telah lewat. Hujan telah turun menyapu bersih kesusahan dan penderitaan rakyat desa. Hati Samin basah oleh rasa syukur. Ia melihat daun-daun hijau padi muda itu adalah kehidupannya. Kehidupan Mirah dan kehidupan anak mereka. Mirah pastilah telah pula menanami sawah mereka yang cuma sepetak itu. Kini pastilah perempuan itu tengah menunggunya dengan segenap kerinduan dan harapan masa depan yang lebih cerah. Lewatlah kau penderitaan dan kesunyian yang melumpuhkan jiwa. Enyahlah kau nasib buruk, bagian untukmu telah berakhir. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.